anak-anak ibu semuanya, di awal semester 2 ini, di bulan Januari ini, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, di mana keyakinan kelas ini sama artinya dengan peraturan di kelas kita. Kenapa disebut keyakinan? Karena jika kita meyakini suatu hal itu benar, maka akan kita laksanakan dengan senang hati. Begitu pula dengan keyakinan kelas yang akan kita susun ini. Tujuannya nanti keyakinan kelas ini kita dapat melaksanakannya dengan baik tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada rasa tidak senang dari kamu. Jadi nanti kita akan merumuskan keyakinan kelas. Contohnya, tolong dengarkan ibu. Yuk. Keyakinan kelas itu contohnya. Misalnya, apa contohnya keyakinan kelas? Misalnya tidak boleh membuang sampah. Kita tidak menggunakan kata tidak boleh lagi. Apa yang kita ganti? Bagus Kendra. Kita ganti dengan kata-kata menjaga kebersihan. Contohnya tidak boleh mencontek. Apa lagi kata-katanya? Kata pendampingan. Bersikap. Ya, paham anak ibu semuanya? Keyakinan kelas ini akan kita laksanakan. Akan kita laksanakan setiap harinya. Tujuannya supaya anak-anak ibu semua bisa tertib di kelas, bisa belajar dengan senang hati dan tanpa adanya pemaksaan. Ya nak? Nah, ibu bagikan kertasnya ya. Silakan diisi. Menulis di bagian belakang ya. Tiga. Nah, ibu sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi sudah selesai membuat keyakinan kelas di kertasnya. Oke, sekarang kita coba untuk menempelkannya. Silakan mulai dari Al-Kifari terlebih dahulu. Silakan tempelkan di papan tulis. Bagus, silakan. Silakan. Ayo, silakan Zauri. Silakan. Ya, jadi anak-anak ibu sudah terkumpul di situ pendapat kalian mengenai keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama ya. Nah, kita perhatikan di sini, kita pilih mana yang sesuai, mana yang akan kita jalankan dan mana yang tidak kita jalankan. Ya, yang pertama dulu menjaga kebersihan. Bisa kita pakai? Bisa? Iya, berarti menjaga kebersihan bisa kita pakai ya. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat dulu. Yang kedua, bersikap jujur. Bisa kita gunakan? Bisa kita sepakati bersama. Terus, bersikap jujur. Nah, kemudian lagi, siapa nih?
Apalagi? Menghormati guru. Ya, bagus. Bisa kita sepakati menghormati guru? Ya, kita. Apalagi? Menjaga. Tunggu. Menjaga lingkungan sekelas. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Bisa? Kita sepakati? Ya, bagus. Apalagi kira-kira yang mau kita sepakati? Apalagi nak? Apalagi? Menghargai barang milik teman. Apa artinya tuh nak? Boleh kita mengambil barang-barang milik teman? Tidak. Bisa kita sepakati? Bisa. Menghargai barang milik teman. Ya. Selain itu, boleh lihat semuanya hampir sama ya. Bersama sudah mewakili dari yang 6 ini. Berarti kita sepakati yang 6 ini nah. Ya, bisa kita sepakati? Ya, berarti ada 6. Pertama, menjaga kebersihan kelas, menjaga barang milik teman, kemudian apa lagi tuh? Saling menghargai sesama teman. Ya, demikian tadi keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan secara bersama. Nah, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4 dalam acara seminar oleh Ibu Herlinda. Kemudian salawat berangkatkan salam takkan pernah bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umatnya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan. Ibu kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu majelis guru SDN Negeri 11 Tanjung Halai yang berkesempatan hadir pada siang yang berbahagia ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menghemat waktu, marilah kita masuki pada acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Andi Sofyan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Andi yang telah melantunkan ayat Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kegiatan kita ini sampai selesai. Baiklah, acara kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, kita persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Herlinda, calon guru penggerak STM 11 Tanjung Alai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru STM 11 Tanjung Alai beserta karyawatinya. Pertama dan utama sekali, kembali kita berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita telah diberinya rahmat, hidayah, karunia, sehingga kita dapat berkumpul di SD 11 Tanjung Alai ini guna untuk mengikuti kegiatan seminar budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh rekan kita Ibu Elin. Selawat beserta salam tak pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW,
dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, teristimewa Ibu Erlin yang pada saat sekarang ini telah mengajak kita bersama-sama sebagai tugas dari kegiatan guru penggeraknya, yaitu mengadakan seminar budaya positif. Kami atas nama Kepala Sekolah SDN 11 Tanjung Alai menyambut positif kegiatan seminar budaya positif ini. Karena apa? Hal-hal yang baru-baru itu ya tentu perlu dikembangkan di sekolah. Walaupun sebenarnya kegiatan-kegiatan budaya positif ini telah kita laksanakan. Apa-apa yang telah Ibu Erlin dapat selama kegiatan apa namanya Bu Erlin? Apakah itu workshop, apakah itu apalagi pendampingan, ya, kegiatan-kegiatan dalam membentuk Zoom, ya, untuk calon guru penggerak di sekolah kita. Kami atas nama Kepala Sekolah menyambut dengan sangat antusias, karena apa-apa yang Ibu Olin dapatkan dalam kegiatan ini nanti dapat pula kita semua di sini mengembangkan pula di sekolah, atau paling tidaknya di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, apa itu budaya positif? Yang budaya itu sama dengan tradisi, ya, tradisi, nilai-nilai, kegiatan-kegiatan yang baik, yang ada kan positif, ada negatif. Kalau negatif karena adanya perkembangan zaman, ada hal-hal yang budaya yang negatif yang masuk ke sekolah maupun dalam kehidupan anak-anak kita. Contohnya pengaruh dari globalisasi HP, ya kan? Nah, sekarang budaya positif. Yang budaya positif itu tradisi-tradisi yang baik yang dapat membentuk karakter anak, terutama yang 5P yang Bulin, ya. Contohnya nilai menjaga kebersihan, nilai religius, ya. Tadi kami baca sedikit itu di lewat HP, ada sedikit sekilas tentang budaya positif. Jadi untuk lebih dalamnya, untuk lebih pahamnya kita, mari kita ikuti kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlangsung dengan baik, ya, lancar, diridhai oleh Allah SWT, dan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Erlin bisa berguna untuk kita semuanya dalam membentuk karakter anak-anak didik kita di sekolah pada umumnya, dan membentuk karakter anak-anak kita yang ada di dalam kelas. Lebih lanjut, lebih dalam, mari kita ikuti apa itu budaya positif, bagaimana itu budaya positif, bagaimana cara penerapannya, kemudian sama-sama nanti kita akhirnya kita kembangkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan dari Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bu Erlin yang telah mengajak kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita semua. Baiklah, acara ketiga yaitu acara inti dalam kegiatan seminar ini yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Herlinda. Kepada Ibu Herlinda kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, di ruangan yang berbahagia ini, dalam rangka mengikuti seminar budaya positif. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan dan kita aturkan salawat berangkaikan salam buat junjungan kita, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 11 Tanjung Alai, selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 11 Tanjung Alai yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah mau meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam kegiatan seminar budaya positif ini. Harapan kami nantinya dengan adanya seminar budaya positif ini, sama-sama hendaknya kita dapat mengamalkannya dan mengambil hikmah dari seminar ini, kemudian dapat kita amalkan, kita laksanakan di kelas-kelas kita masing-masing. Kami sadari sekali, mungkin ini hanya sedikit ilmu dari kami yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Meskipun sebenarnya kami masih kurang dari segi pengalaman atau ilmu, ini hanya sedikit sekali dari apa yang kami dapatkan, dan ingin rasanya dapat kami bagikan untuk teman-teman semua, sehingga bisa memajukan disiplin di antara siswa-siswa kita di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, tentang seminar positif ini, adapun tujuan dari penerapan budaya positif ini adalah untuk membentuk karakter murid kita, membentuk karakter siswa kita agar menjadi manusia yang santun, manusia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, yang jujur dan menghargai sesama manusia atau sesama temannya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya ingin berilustrasi, yaitu tentang sebuah harapan kita. Kita bayangkan kita memiliki sebuah harapan, kemudian harapan tersebut kita genggam erat-erat dalam kepalan tangan kita ini. Kita genggam erat-erat, kita jaga, dan tidak kita biarkan satu orang pun dapat membuka kepalan tangan kita ini. Kemudian ada rekan-rekan kita atau teman kita yang bersedia ingin meraih, ingin membuka kepalan tangan kita ini, ingin mengetahui apa yang betul-betul berharga dalam kepalan tangan kita ini. Meskipun teman-teman kita ini ingin membuka kepalan tangan ini dengan cara merayu atau memberi sogokan, atau mungkin dengan mengintimidasi kita, memarahi kita, memaksa, atau bagaimanapun caranya, maka
Apa yang ada dalam tangan kita ini adalah tergantung diri kita sendiri. Apakah kita memilih untuk membukanya atau kita memilih untuk mempertahankannya. Hal itu tergantung pada diri kita masing-masing dan kebutuhan kita pada saat itu. Mungkin kalau kita sedang butuh dirayu, ya Bapak Ibu, mungkin dengan rayuan dari teman atau siapa sajalah, kita membuka kepalan tangan tersebut. Atau kalau kita takut, merasa takut, mungkin kita dengan dipaksa atau memberi sogokan, kita bisa membuka kepalan tangan tersebut. Dari ilusi tadi Bapak Ibu, kami sampaikan berarti yang mengepal tangannya tadi itu adalah ibaratnya murid kita sendiri. Dan yang akan merayu untuk membuka itu adalah ibaratnya seorang guru, seorang pendidik. Meskipun dalam keseharian kita terlihat kita sedang mengontrol murid-murid kita. Murid kita harus patuh kepada kita. Namun sebenarnya pada dasarnya murid kita itu jika mereka tidak ingin melakukan suatu hal, maka kita tidak bisa memaksanya. Seperti itu. Jadi begitu keliru kita mengatakan kalau murid kita itu harus patuh kepada kita. Karena yang ingin dilakukan murid kita itu adalah tergantung pada dirinya sendiri. Kalau ia mau belajar, berarti dia belajar. Tapi bagi yang tidak mau belajar sama sekali itu bagaimanapun kita memaksa, maka tidak akan berhasil kita untuk membuatnya belajar. Baik Bapak Ibu, teman-teman kami semuanya. Jadi dengan adanya budaya positif ini, sekalian kami menyinggung tentang tanggung jawab kita sebagai seorang guru, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid kita. Nanti dengan mengetahui tentang budaya positif ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Kita bisa mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Nantinya dari kita mengetahui kebutuhan dasar mereka tersebut, kita dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga semua murid kita mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua murid kita dapat kita berikan tuntunan walaupun berbeda-beda dan dengan bermacam-macam keunikan yang mereka punya. Kemudian hal-hal yang ingin dipelajari dari konsep budaya positif ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, yaitu dengan mengenal 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Kita lanjut yang pertama, yaitu makna disiplin. Seringkali kita sering menyebut disiplin ini sebagai erat kaitannya dengan hukuman. Ketika kita menegakkan suatu disiplin, maka seringkali kita menggunakan hukuman. Jadi dari budaya positif ini, usaha kita untuk menegakkan kedisiplinan harus menghilangkan yang namanya hukuman. Atau paling minimal itu adalah langkah terakhir kita untuk menegakkan kedisiplinan. Kalau bisa kita harus menghindari yang bersifat hukuman tersebut. Mungkin kita pernah berbuat sesuatu hal dengan motivasi yang berbeda-beda.
Ada yang kita lakukan itu ingin membuat seseorang tersenyum. Mungkin ada kita melakukan suatu hal karena kita tidak ingin dimarahi oleh atasan atau oleh pihak yang bersangkutan, atau ada juga yang kita melakukan suatu hal karena diri kita sendiri, karena memiliki rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri dan ingin melakukan suatu hal tersebut karena kita meyakini bahwa itu adalah hal yang benar. Itulah disiplin, yaitu bersumber dari motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menerapkan disiplin kepada murid kita untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian menurut Dian Gosen, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, dari sini disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri kita untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Tujuan-tujuan yang kita inginkan itu berarti sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan universal yang ada dalam diri kita pribadi. Masing-masing kita memiliki nilai kebajikan universal yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, jika yang ada dalam diri kita sesuatu yang mendasari tindakan kita tersebut adalah karena dan dipengaruhi oleh lingkungan, karena dipengaruhi oleh orang lain, karena kita merasa takut tadi seperti yang saya sampaikan, merasa ingin mendapatkan penghargaan, karena kita ingin disenangi oleh orang lain, atau karena kita ingin seseorang tersenyum dengan apa yang kita lakukan, itu berarti namanya motivasi intrinsik.
Sedangkan motivasi ekstrinsik tadi ya Bapak Ibu, berasal dari luar diri kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik, apalagi intrinsik, yang berasal dari dalam diri kita, yaitu motivasi yang muncul karena adanya rasa tanggung jawab dalam diri kita masing-masing, karena adanya tujuan kita sendiri untuk mencapai nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya karena kita sebagai guru, kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka kita mengikuti berbagai pendidikan atau berbagai kegiatan seminar yang mendukung untuk meningkatkan keprofesionalan kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini sama halnya dengan nilai-nilai yang kita yakini baik. Nilai kebajikan universal ini berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tidak sama. Mungkin kita sebagai guru, nilai-nilai kebajikan universal kita ini tidak sama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Tujuan yang ingin kita capai itu pasti berbeda. Jadi kita harus usahakan semua tindakan yang kita lakukan ini adalah motivasinya berasal dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kemudian kita lanjutkan tentang teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disinggung di atas, motivasi manusia itu untuk melakukan suatu hal terdiri atas tiga macam motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ada dalam pemikiran kita yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti itu. Kemudian lagi motivasi yang pertama ini adalah motivasi paling rendah yang ada dalam diri kita sebagai manusia, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau restitusi. Untuk mendapatkan imbalan, ini adalah tingkatan kedua dari yang pertama tadi. Bukan lagi untuk menghindari hukuman, tetapi untuk mendapatkan imbalan. Sama halnya dengan perbuatan ria ya Bapak Ibu. Yang ada dalam diri orang yang memiliki motivasi ini adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang kedua, satu dan kedua ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga, motivasi yang paling tinggi, yaitu motivasi untuk menghargai diri kita sendiri. Yang ada dalam diri orang tersebut yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal yang sangat kita harapkan. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Kita dalam kelas biasanya dengan murid-murid kita sering memberikan hukuman dan tidak sejarang pula kita memberikan penghargaan. Hukuman kita berikan kepada siswa kita yang suka melanggar aturan, sedangkan penghargaan kita berikan untuk siswa kita yang telah berperilaku baik. Ada sebuah cerita, yaitu
Yang Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD yang mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut untuk masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dan membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi dan antri di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi dan antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke dalam kelas. Menurut kita, apakah yang terjadi pada peristiwa di atas dan mengapa hal itu terjadi? Mungkin dari cerita di atas, Ibu Anas selalu mengandalkan penghargaan agar dapat melatih murid-muridnya untuk berdiri di depan kelas dengan rapi dan tertib. Kemudian hal itu bisa kita lihat pemberian penghargaan atau pemberian hukuman tersebut tidak efektif untuk mendidik anak kita supaya berperilaku disiplin tadi. Anak-anak kita hanya mengandalkan penghargaan, berbuat sesuatu hal hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Jadi untuk itu hukuman dan penghargaan ini tidak efektif kita gunakan dan hanya efektif pada jangka waktu yang singkat. Tidak efektif kita laksanakan untuk jangka waktu yang panjang. Dampak yang terjadi apabila kita menggunakan hukuman dan penghargaan tadi, yaitu yang pertama, pengaruh oleh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Artinya, siswa yang tidak pernah mendapatkan penghargaan berarti dia akan merasa iri kepada temannya dan merasa gurunya berat sebelah. Artinya, ibu ini hanya mau dengan orang yang hanya perhatian kepada teman-teman yang baik saja. Berarti saya yang jahat ini tidak akan diperhatikan oleh guru saya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang keempat, dampak dari hukuman dan penghargaan ini yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Dan yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi internal. Jika kita gunakan selalu hukuman dan penghargaan, berarti upaya kita untuk menciptakan motivasi intrinsik itu akan semakin jauh dari tujuan kita. Kemudian kita masuk tentang restitusi lagi. Restitusi ini adalah upaya seorang guru
untuk memberikan kesempatan kepada anaknya, kepada muridnya untuk memperbaiki kesalahan murid, kemudian tanpa menggunakan hukuman. Fokusnya untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka alami tadi. Yang pertama dulu dari restitusi ini, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, seperti itu restitusi. Jadi tidak etis lagi kita menggunakan hukuman dan penghargaan. Nah, sebaiknya kita gunakan sistem restitusi tadi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita harusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Andaikan kita ada seorang anak yang telah melanggar aturan, yang telah berbuat kesalahan, misalnya mencontek pada saat kita ulangan harian, maka anak tersebut jangan kita tegur terlebih dahulu di depan teman-temannya. Kita beri saja kode, jangan sampai temannya tahu. Kemudian setelah ulangan berlangsung, kita panggil anak tersebut dan kita berbicara empat mata kepada anak tersebut. Kita tanyakan mengapa anak tersebut mencontek ketika ujian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita tanyakan, apakah kegiatan mencontek ketika ujian itu adalah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah. Jadi seperti itu langkah restitusi yang pertama. Kita sentuh dulu batin anak tersebut. Kita tidak bilang kepada anak tersebut, "Hei, kamu salah melakukan tindakan seperti itu. Mengapa kamu tidak menghafal? Kenapa kamu lihat buku teman kamu? Ibu akan kurangi nilai kamu." Usahakan kalimat tersebut tidak ada lagi kita ucapkan. Nanti anak tersebut setelah kita tanya mengapa mencontek ketika ujian, kalau dia bilang tidak belajar di rumah, kita tanyakan, apa alasannya, mengapa kamu tidak belajar di rumah tadi, nak? Setelah itu jika anak itu menjawab tidak ada waktu atau bagaimananya, kita bantu anak tersebut untuk mencarikan solusinya. Jadi dengan demikian, dengan melaksanakan restitusi tadi, anak kita tadi tidak mencap dirinya sebagai anak yang jahat, anak yang gagal, dan anak yang sudah melakukan kesalahan. Jadi anak tersebut sudah kita bantu untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Jika terlambat, mungkin kita sarankan anak tersebut untuk
memakai jam alarm atau tidur lebih tepat waktu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, di sini akan coba saya tampilkan video saya sedang melakukan restitusi dengan siswa saya di dalam kelas. Kemudian lagi materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa saja kita sebut, kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, misalnya dalam kesepakatan kelas biasanya disusun di awal-awal semester. Nah, misalnya kesepakatan kelas itu contohnya datang tepat waktu. Nah, artinya berarti tidak ada yang terlambat. Kemudian menghargai teman yang sedang berbicara.
atau menghargai guru yang sedang berbicara. Nah, artinya nanti siswa-siswa kita tidak boleh berbicara ketika gurunya sedang menerangkan pelajaran. Kemudian melaksanakan tugas piket. Nah, berarti dari kesepakatan kelas tadi, siapa anak yang melanggar, maka akan diberikan peringatan dan diselesaikan dengan cara restitusi yang saya sampaikan tadi. Itu keyakinan kelas. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Cara-cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Artinya kita pajang di selembar kertas karton dan dapat dilihat oleh semua murid-murid kita. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kita hilangkan kata jangannya, kita ganti dengan kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita rumuskan di kelas kita masing-masing. Kemudian ini perbedaan antara keyakinan kelas. Kemudian lagi materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa saja kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, misalnya dalam kesepakatan kelas biasanya disusun di awal-awal semester. Misalnya kesepakatan kelas itu contohnya datang tepat waktu. Nah, artinya berarti tidak ada yang terlambat. Kemudian menghargai teman yang sedang berbicara atau menghargai guru yang sedang berbicara. Nah, artinya nanti siswa-siswa kita tidak boleh berbicara ketika gurunya sedang menerangkan pelajaran. Kemudian melaksanakan tugas piket. Nah, berarti dari kesepakatan kelas tadi, siapa anak yang melanggar, maka akan diberikan peringatan dan diselesaikan dengan cara restitusi yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah memvideokan kegiatan saya bersama siswa saya di kelas 4B, yaitu sedang membuat dan merumuskan keyakinan kelas. Kira-kira contohnya seperti ini Bapak Ibu. Terus pekan. Tujuannya nanti
Kemudian hukuman dan konsekuensi. Misalnya tindakan guru. Kita menentukan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, perbedaannya sangat kecil sekali. Contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, hal itu kita catat, suruh anak mencatat karena dia sudah terlambat datang ke sekolah. Nah, hal ini adalah tergolong pada hukuman. Kemudian yang kedua, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga bersifat hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu bersifat hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah kita coret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Berarti jika anak melakukan suatu kesalahan, maka konsekuensinya adalah mengganti atau memperbaiki dari kesalahan yang telah dibuatnya tadi. Nah, seperti mengganti kertas ulangan teman yang sudah dicoret-coret tadi. Itu konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, mungkin ada air tersenggol. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara membersihkan meja itu kembali. Nah, ini disebut dengan konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Artinya murid kita disuruh tidak bersepatu, disuruh bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, maka itu disebut hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah ya, itu konsekuensi. Kenapa disebut konsekuensi? Karena 10 menit awal jam olahraga biasanya adalah pemanasan. Makanya anak tersebut disuruh untuk lari-lari, untuk pemanasan. Kemudian sambungan yang tadi, kalau hukuman itu prinsipnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari hukuman menciptakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menciptakan konsep diri yang baik. Kemudian lagi setingkat di atas konsekuensi, yaitu restitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu perbedaannya. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian mendapatkan korban, mendapatkan ganti. Kemudian murid mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Itu dia tentang konsekuensi.
restitusi. Nah, kemudian lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang murid kita lakukan tersebut mempunyai suatu tujuan. Apapun yang kita lakukan berarti kita mempunyai tujuan. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, kita mempunyai sebuah tujuan. Dan tujuan kita itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yaitu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini yaitu disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi seksual, koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan untuk merasa ingin diterima. Kadang ada siswa kita yang merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Akhirnya dia sendiri menjadi jahat, menjadi berperilaku yang buruk, karena dia ingin memperlihatkan bahwa dia memiliki suatu keunikan yang harus dihargai oleh teman-temannya tersebut. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan akan kebebasan. Mungkin selama di rumah dia selalu dikekang oleh orang tuanya, makanya datang sampai di sekolah, dia bebas, merasa bebas dari cengkraman orang tuanya, bebas untuk berjalan-jalan, berlari-lari, dan mengganggu-ganggu temannya ketika sedang belajar. Kemudian lagi kebutuhan akan kesenangan. Mungkin anak kita bermalas-malas, Bu, nyanyi-nyanyilah kita dulu, Bu, senang-senang kita dulu, Bu. Berarti mungkin di rumahnya anak kita tersebut tidak mendapatkan kesenangan atau kurang mendapatkan kesenangan dan kasih sayang dari orang tuanya. Kita lanjutkan. Contoh pemenuhan kebutuhan dasar murid. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Seperti itu anak kita. Maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan, mau seru-seruan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti siswa kita yang berbicara demikian, berarti kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa ingin diterimanya kurang. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Berarti siswa kita membutuhkan kebebasan. Kemudian aku sepel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti itu kebutuhan akan penguasaan. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama adalah yang sebagai penghukum. Mungkin kalau sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita suka menghukum murid kita, misalnya selama ini, berarti posisi kontrol yang kita gunakan adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Apa artinya merasa bersalah itu? Kita sering mengatakan kepada murid kita, kenapa seperti itu nak? Tidak sayang sama ibu. Sesudah hari ini ibu kenapa kamu melakukan itu tidak baik?
tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mungkin posisi ini sering saya gunakan sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Akhirnya murid-murid kita jadinya kurang menghormati kita sebagai gurunya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Yaitu pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu tidak pakai sepatu warna hitam, apa konsekuensinya? Kita bilang seperti itu. Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, apa konsekuensinya? Berarti kalau kita sering mengatakan konsekuensi atau hukuman, berarti kita menggunakan posisi sebagai pemantau. Dan terakhir, posisi yang paling baik adalah posisi kita sebagai guru itu, yaitu posisi manajer. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang terakhir materi kita yaitu segitiga restitusi. Menurut Dian Gosen dalam buku restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi, yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itu saja Bapak Ibu dan teman-teman semua materi yang dapat saya sajikan pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, untuk nanti kedepannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas luangan waktunya untuk saya. Demikian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersemangat. Senang sekali. Seru banget. Mantap sekali. Sangat penting. Ya, sangat penting. Iya, sangat penting. Bukan rasa tanggung jawab karena dapat menumbuhkan sikap disiplin, karena dapat membuat kita menghargai orang lain, karena dapat membuat kita lebih baik lagi, karena dapat menumbuhkan sikap disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Zuzana dari SDN 11 Tanjung Alai. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Herlinda.
Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Herlinda dalam menyampaikan materi tentang budaya positif di hadapan kami semua. Dan juga saya termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam menerapkan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah kami. Tetap semangat Bu Herlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.